Rekan-rekan pembelajar, jumpa lagi dengan saya, Tommy Fitrio, dari Manajemen Riset Indragiri. Pada hari ini kita akan belajar tentang solusi riset gap dengan menggunakan pendekatan mediasi. Oke, sebelum kita lanjut, mari bantu kami mengembangkan channel kami dengan menekan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Baik, kita mulai. Ya, hari ini pada kesempatan ini kita akan mencoba solusi daripada riset gap dengan menggunakan pendekatan mediasi. Nah, awal kita memulai riset, kita harus mempunyai sebuah payung yang namanya grand theory, di mana payung ini akan kita gunakan sebagai pisau analisis yang akan menghasilkan ide-ide pemikiran kritis dari kita sebagai seorang peneliti. Nah, awalnya bagaimana kita berpikir memulai riset ini harus seperti apa? Nah, disinilah kita harus berpikir out of the box, tetapi tetap mengakar pada teori tertentu. Jangan keluar dari disiplin induk ilmu kita. Misalnya saya sendiri adalah disiplin induknya manajemen. Maka kita berangkat dari teori-teori manajemen, tapi boleh diwarnai dengan teori-teori lainnya seperti psikologi, ya, atau teori-teori ekonomi lainnya. Nah, ini sebagai contoh, karena saya bidang ilmu manajemen, saya mengambil contoh resource based theory sebagai payung dalam kita melakukan penelitian. Nah, resource based theory ini pada intinya adalah sebuah teori manajemen pada level strategic management, tetapi bisa diaplikasikan pada bidang manajemen pada umumnya. Inti dari teori resource based theory ini adalah perusahaan bisa sukses apabila bisa mengembangkan sumber daya yang unggul dengan cara isolated mechanism. Artinya, resources dibangun oleh perusahaan dengan baik sehingga resources tersebut susah ditiru dan susah diimplementasikan pada organisasi lainnya. Keunggulan-keunggulan tersebut bisa saja berada pada sumber daya manusia, pada produk, pada proses, pada teknologi, dan lain-lain sebagainya. Contoh lainnya, kita bisa melihat seorang manajer yang di perusahaan A dia sukses, tetapi ketika dia pindah ke perusahaan B, dia tidak sukses. Kenapa terjadi hal yang demikian? Nah, inilah resource based theory. Jadi, keunggulan yang ada di perusahaan A tadi tidak bisa diimplementasikan atau ditiru di perusahaan B, sehingga si manajer tadi tidak sukses. Nah, inilah yang harus dibangun. Inilah esensi dari resource based theory, di mana perusahaan akan membangun sumber daya yang unggul, yang mempunyai pembeda, yang unik, yang tidak bisa ditiru oleh organisasi atau perusahaan lain. Nah, kita adopt teori tadi untuk contoh dalam membangun riset gap kita ini. Nah, langkah-langkah riset itu yang pertama, ini kita pastikan teori apa yang kita pakai sebagai justifikasi teori bahwa riset kita memiliki basis yang kuat. Nah, dalam contoh kedepannya kita akan pakai resource based theory. Nah, yang kedua, dari riset gap, ranah riset apa yang akan kita kembangkan? Misalnya penelitian kita yaitu why, yaitu kenapa, atau ranahnya how, bagaimana.
Nah, dari situ baru kita memakai perspektif teori tertentu terhadap riset yang kita lakukan. Misalnya saya memakai resource-based theory untuk contoh dalam penelitian kita ini. Nah, yang ketiga, hubungan antar variabel harus bersifat eksklusif moment. Nah, apa ini yang dimaksud dengan eksklusif moment? Artinya, variabel A bukan menjadi bagian dari variabel B. Dan variabel B bukan menjadi bagian dari variabel A. Itulah secara mudahnya kita memahami eksklusif moment tersebut. Nah, langkah-langkah riset yang seperti inilah yang biasanya diminta oleh jurnal terindeks Scopus. Jadi alurnya kita ceritakan seperti ini di latar belakang atau background penelitian kita. Biasanya jurnal-jurnal Q1, Q2 mintanya yang seperti ini. Apalagi kalau sampai kita melahirkan konsep baru, apalagi teori baru. Nah, ini sebagai contoh, kita memakai resource-based theory. Di sini kita melihat bahwasanya perusahaan berdasarkan resource-based theory akan mengembangkan SDM-nya, bagaimana performan SDM yang baik, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, ketemu variabel mediasi OCB dan IWB. Nah, ini ketemunya dari kajian-kajian empiris. Nah, dari kajian-kajian empiris muncullah OCB, IWB. Ini konsep-konsep dari Organ dan Jong Hartog. Nah, dari kajian empiris. Dari kajian teoritis juga muncul. Nah, kalau kita sintesakan teori-teori ini dengan ide-ide pemikiran kita, itu nanti akan melahirkan sebuah kebaruan atau konsep baru ataupun teori baru. Nah, inilah langkah-langkah yang harus kita terapkan dalam meneliti. Ya, selama ini kita terperangkap dalam paradigma yang salah. Meneliti itu dulu harus melihat objek. Apa masalah pada objek penelitian? Itu adalah paradigma yang salah. Yang pertama itu adalah kita harus dudukkan riset gap dulu. Kita dudukkan teori-teori yang akan kita pakai sebagai pisau analisis sehingga memunculkan ide-ide pemikiran yang akan diuji hipotesisnya. Selanjutnya kita ambil contoh tentang kinerja karyawan tadi. Nah, ada sekelompok peneliti menyatakan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Sedangkan sekelompok lain menyatakan tidak berpengaruh. Ada sekelompok peneliti yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan ada sekelompok lain yang menyatakan tidak berpengaruh. Nah, inilah yang dinamakan dengan reset gap. Ya, dengan nama reset gap. Ini bisa kita lihat, terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan. Ada yang menyatakan berpengaruh, ada beberapa orang peneliti, ada yang menyatakan tidak berpengaruh, beberapa orang peneliti. Begitu juga terdapat perbedaan hasil penelitian pengaruh budaya organisasional terhadap kinerja karyawan. Ada beberapa orang peneliti menyebutkan berpengaruh, ada beberapa yang menyebutkan tidak berpengaruh. Nah, inilah reset gap yang harus kita carikan solusinya. Nah, pada pelajaran kali ini kita memakai solusi pendekatan mediasi. Kenapa kita melakukannya memakai pendekatan mediasi? Nah, ini pertama hasil kajian-kajian empiris dengan pembatasan oleh peneliti. Artinya kita sebagai peneliti membaca, menelaah artikel-artikel penelitian yang berhubungan dengan topik yang kita bahas, sehingga kita dapatkan pembatasan, oh ternyata ini banyak yang memakai mediasi. Atau yang kedua,
hasil sintesa teori dan interpretasi oleh peneliti sehingga memunculkan ide, konsep, atau model baru yang akan diuji atau dihipotesiskan. Yang saya harapkan yang nomor 2 inilah yang muncul. Jadi dari payung teori yang kita pakai tadi, kita telaah, kita interpretasikan, kita sintesakan dengan kajian-kajian empiris yang ada, sehingga memunculkan ide-ide atau konsep baru di pikiran kita yang akan kita uji atau akan kita hipotesiskan. Nah, jadi ini yang dahulu yang harus ada. Objek penelitian itu menyusul. Ini yang harus duduk dulu. Mau dilakukan di perusahaan mana atau di tempat mana, itu terserah. Ya, terserah ya rekan-rekan. Nah, saya juga mengutip dari Profesor Agusti Ferdinand. Nah, paradigma yang salah dalam hipotesis. Nah, ini selama ini yang terjadi dimanapun perguruan tinggi. Mulai dari sarjana, magister sampai doktor pun, setiap pembimbing selalu menanyakan, apa dasar kamu menghipotesiskan? Kok tidak ada kajian empirisnya? Ini salah rekan-rekan semuanya. Kalau seperti ini tidak akan ada keilmuan-keilmuan baru, konsep-konsep baru yang akan dilahirkan oleh setiap tamatan sarjana, magister maupun doktor. Jadi paradigma yang seharusnya hipotesis itu muncul dari kajian-kajian kritis oleh peneliti dengan payung teori yang dipakai, sehingga memunculkan ide-ide baru yang akan diuji kebenarannya atau dihipotesakan. Jika tidak, maka selamanya tidak akan ada teori baru atau konsep baru dalam keilmuan. Terima kasih rekan-rekan semua, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk video selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana mensintesiskan teori-teori sehingga melahirkan sebuah konsep dan ide baru. Baik, terima kasih. Jumpa lagi di video saya yang akan datang.